Tabe kula pahari jalahan semendia dimanapun saja berada, berjumpa kembali di channel Dayak Ngaju. Kali ini saya akan membawa kita untuk melihat satu mandau yang baru saja diselesaikan oleh channel Dayak Ngaju ya. Nah ini rupa mandaunya. Mandau ini sangat sederhana sekali, mulai dari penampilannya tuh sederhana, tidak memiliki ukiran, hanya motif saja pada sarungnya. Gaya klasiknya kelihatan sekali. Gaya klasik maksud saya karena ada mandau tua yang seperti ini juga sarungnya. Biasanya itu bisa saudara jumpai mandau-mandau tua milik suku-suku Dayak Ut Danum Ngaju di daerah Batang Danum Katingan dan Kahayan Ngaju. Nah, jadi ada motif-motif yang seperti ini. Sederhana sekali. Karena ini menyesuaikan budget pemiliknya juga ya Pak Hari. Karena kalau dia minta ukiran yang full, itu otomatis juga harga akan naik, karena disitulah kerumitan-kerumitan yang sangat luar biasa rumitnya di bagian ukiran ini. Apalagi dia jikalau gagang tanduk, itu akan pasti mahal sekali. Nah, jadi kalau dia gagang kayu seperti ini, itu sangat terjangkau, dan mandau ini sangat terjangkau juga. Jadi saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Pak Hari yang selaku abdi negara prajurit sudah percaya dengan channel Dayak Ngaju dalam membuat mandau milik Pak Hari. Nah, jadi akan kita langsung lihat bilahnya ya. Bilahnya ini sudah pernah saya perlihatkan di video sebelumnya. Dan ini sudah terpasang lengkap seperti ini. Oke. Nah, ini mandaunya. Ini bilahnya ya. Tuh. Dilengkapi juga dengan tatah duran, tatah bintiknya itu, dan tatah esnya. Untuk bilahnya ini panjangnya 47 cm. Dan juga di sampingnya sini, samping kiri itu terdapat sugu atau kolong datah. Sugu datah yang tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu melengkung dalam sekali. Ini sedang saja, sedang. Memang kalau di secara video ini tidak terlalu kelihatan sekali. Tapi kalau dipegang begini ada kolongnya. Sugu datah namanya ini. Tuh, untuk darah mengalir. Dan mandau itu memang bagian depannya agak runcing. Karena untuk saat dalam keadaan ritual-ritual itu, ketika menghunus ke hewan sesembahan, dia akan mudah sekali menusuk. Atau juga kalau di bagian matanya ini sudah tajam, dia akan mudah sekali disembelih seperti itu. Nah, jadi darahnya mengalir lewat sugu ini, sugu datah ini. Ada juga sugu parit daha itu yang bergaris. Kalau sugu kolong ini ada juga yang sangat melengkung sekali ada, dan ini sedang kita buat. Tidak terlalu kelihatan ya, cuman kalau dirasakan seperti ini ada kolongnya tuh. Rekod bajanya juga tunggal dan lapat hejanya juga tunggal. Sedang sekali Pak Hari. Ini ayunannya juga tidak terlalu berat dan menyusahkan, ringan sekali ini. Enak buat dipakai. Enak untuk digunakan, tidak membuat tangan capek. Dan ini siap menemani tuanya di dalam menjaga, berjaga-jaga begitu, atau dia masuk hutan, atau dia berburu saat liburan tugas ya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Hari yang sudah percaya dengan channel Dayak Ngaju. Barangkali nanti ada teman-teman yang ingin order pesan seperti ini juga, boleh langsung menghubungi via WhatsApp saya yang tertera pada video ini, dan juga yang ada pada deskripsi. Nomor saya cantumkan di situ. Boleh bertanya seputaran harga, seputaran pengerjaan berapa lama, dan saat ini kita sedang membuat satu ambang kecil yang semi mandau. Nah, jadi kita buat yang kecil, pesanan juga milik Pak Hari kita yang ada di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Ini mandaunya sangat elegan dan mudah digunakan dan enak diayunkan Pak Hari. Oke, langsung saja kita masukkan kembali ke sarungnya ya.
Di dalam beberapa tahun yang telah lewat dan juga sampai akhir-akhir ini, kita banyak melihat fenomena-fenomena munculnya panglima-panglimaan di Pulau Borneo ini. Tidak kita tahu dari mana asal usulnya, tidak kita tahu dari mana asal nenek moyangnya ataupun dia keturunan siapa. Banyak yang mengaku diri dan mengangkat diri semau sendiri, mengangkat diri menjadi panglima atau pangkelima. Nah, ini sesuatu yang saya rasa banyak orang-orang luar, teman-teman juga mungkin termasuk, wah ini panglima ini, wah panglima ini. Mungkin ada yang mengagumi mereka. Saya saat ini di dalam video ini ingin memberitahu kepada kita, jangan kita langsung sembarangan percaya, jangan kita langsung mengidolakan mereka, karena dengan begitu mereka akan semakin viral, akan semakin merasa diri itu, wah inilah saya, dan merasa hebat seperti itu Pak Hari. Nah, jadi banyaknya panglima-panglima yang bermunculan ini tidak jelas, kecuali dia mengaku diri adalah panglima ormas. Nah, itu yang jelas. Ya boleh saja, silahkan dia menjadi panglima ormas, itu tidak ada larangan dan tidak ada masalah. Hanya jikalau ada orang-orang yang mengatakan diri adalah panglima setanah Kalimantan ataupun panglima setanah Borneo, itu sesuatu yang keliru, itu sesuatu yang tidak patut. Karena yang namanya panglima itu hanya bisa dikatakan panglima jikalau seluruh masyarakat Borneo ini mengakui dia adalah panglima. Kalau dia tidak diakui seluruh masyarakat Borneo ini dia adalah panglima, ya dia bukan panglima. Nah, panglima ini sebenarnya kalau di Kamus Bahasa Indonesia itu mengacu kepada sistem prajurit militer di suatu negara. Nah, begitu. Kalau di kami suku Dayak Utdanum Ngaju, kami tidak punya yang panglima itu. Kami tidak punya panglimaan di subsuku Dayak Ngaju Utdanum khususnya. Di suku Dayak Utdanum ini hanya memiliki jabatan seperti temanggung, itu mungkin berdasarkan keturunan ya, berdasarkan nenek moyangnya dia adalah utus temanggung, damang, mantir, singa, dambung. Nah, yang demikian itu ada, dan itu diangkat melalui proses-proses adat, proses-proses ritual. Tidak sembarangan langsung kayak seperti di zaman sekarang, saya ini panglima. Nah, begitu. Ada yang mengatakan begitu. Saya ini panglima Kalteng misalnya, seperti itu. Nah, orang yang mengaku diri panglima Kalteng, tidak semua orang di Kalteng ini mengenal orang tersebut adalah panglima, atau dia sebut dirinya pangkelima Kalteng. Nah, itu tidak semua orang tahu dia, tidak semua orang kenal dia. Perjuangan apa yang sudah dia lakukan untuk hak-hak adat, tanah adat, bahkan juga untuk masyarakat adat. Nah, kecuali di zaman dulu itu seperti singa, itu ada jabatan singa. Jadi singa ini sebenarnya itu jabatan yang dimiliki oleh tetua di dalam suatu perkumpulan, di dalam sukunya. Dia dianggap sebagai orang yang paling gagah berani, bijaksana, mampu mengambil keputusan dan mampu memimpin dan mengkoordinir orang-orang di dalamnya, khususnya di dalam ruang lingkup rumah betang, rumah panjang. Nah, gitu. Nah, kalau saudara pernah ke Kalimantan Tengah ini, saudara akan banyak bertemu dengan betang-betang milik singa. Singa di gelar depannya singa. Nah, seperti singa Tangkalang, singa Kenting. Nah, begitu. Jadi saudara akan bertemu dengan betang-betang milik mereka yang sudah tiada, dan keturunannya ada di dalam betang tersebut, masih menjaga, masih memelihara tanah dan tradisinya di situ. Itulah kami suku Dayak Utdanum Ngaju. Sebenarnya kami secara suku kami ini, suku Utdanum Ngaju ini tidak memiliki panglima. Mungkin di Dayak-Dayak lain itu ada, cuman mereka juga tidak boleh sembarangan. Ada yang mengaku diri panglima, itu tidak sembarangan. Mereka harus ada, mungkin di Dayak lain ya kemungkinan ada prosesi ritual adat, ada pengangkatan yang jelas dari masyarakat di sukunya sendiri. Misalnya di suku Dayak Kayan, suku Dayak Penuap misalnya, mungkin ada di antara mereka, atau suku Kenya. Nah, begitu. Atau yang di Kalimantan Barat ada seperti suku suku Bidayu. Nah,
Murut, nah begitu ya, atau suku Iban, nah begitu. Mungkin mereka punya sebutan-sebutan pangkelima atau panglima, tapi melalui proses-proses yang cukup rumit. Nah begitu, cukup rumit. Tidak semudah orang yang seperti di medsos mengatakan saya panglima ini, saya panglima ini. Nah seperti itu, tidak semudah mengatakan demikian. Bahkan orang-orang yang memiliki jabatan seperti panglima ya, panglima misalnya dia adalah panglima suku Dayak ini misalnya, dia tidak mengakui dirinya panglima, tetapi orang-orang lah yang mengakui dia panglima. Nah begitu. Jadi jangan kita terkecoh dengan muncul-munculnya panglima-panglima yang tidak jelas ini, apalagi jika orang-orang tersebut mengatakan diri adalah panglima setanah Borneo, panglima sepulau Kalimantan. Nah, jadi jangan kita terkecoh. Kalau panglima ormas atau panglima ormas itu wajar, itu silahkan. Karena dulu di suku Dayak Danum Ngaju atau suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah khususnya juga ya, itu ada ormas-ormas yang mengangkat ketuanya menjadi panglima. Nah, jadi mereka anggota-anggota ormasnya saja yang mengakui ketuanya sebagai panglima dan panglima. Pak Christian Simbar, nah itu dia panglima ormas di ormas beliau, dan dia memang benar-benar dulu memperjuangkan turut memperjuangkan Kalimantan Tengah ini, Palangkaraya, supaya menjadi ibu kota provinsi di Kalimantan Tengah ini. Dan perjuangan beliau bersama dengan Pak Cilik Riwut, dengan tokoh-tokoh yang lain. Tidak mungkin juga orang sembarangan orang tua mengatakan mereka benar-benar pernah memperjuangkan Palangkaraya ini untuk menjadi kota, untuk menjadi pusat pemerintahan di Kalimantan Tengah khususnya. Nah, jadi begitu Pak Hari, seperti Christian Simbar itu layak disebut panglima. Dia adalah memang panglima ormas. Nah, dan orang-orang pun walaupun dia di luar ormas dia bukan panglima, tetapi orang-orang Dayak lainnya wajar juga mengakui beliau adalah sebagai panglima karena dia pejuang. Nah, seperti tokoh kami misalnya Pak Cilik Riwut, almarhum Pak Cilik Riwut, dia adalah seorang pahlawan yang benar-benar gigih dalam membangun, membangun Kalimantan Tengah ini. Punya kelayakan, tetapi mereka tidak pernah mengatakan diri mereka adalah panglima. Saya Mantir, saya Damang, saya Dambung, saya Singa. Mereka tidak mengatakan demikian. Mereka rendah hati. Nah begitu. Saya mohon maaf apabila ada perkataan dan kalimat yang salah dalam menyampaikan video ini. Dalam kalimat di video channel ini saya mohon maaf. Mungkin ada kekurangan ataupun sesuatu yang berlebihan. Jika saudara rasa itu berlebihan, saya mohon maaf. Sekali lagi banyak terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa terus dukung channel ini melalui subscribe dan like dan share video kita, agar semakin video channel Dayak Ngaju semakin berkembang. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe dan menyaksikan video ini. Terima kasih Pak Hari. Tabe Dayak Ngaju.